Horas, salam Reformanda, Masiha Holongan. Horas, selamat pagi. Renungan kita hari ini Sabtu 6 November 2021 bertemakan Janji Allah. Diambil dari 2 Korintus 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Walaupun kita sering diyakinkan bahwa janji Allah tidak pernah gagal, tetapi kita sering ragu. Dan keraguan adalah salah satu faktor yang membuat kita bimbang untuk memperoleh apa yang dijanjikan Allah. Rasul Yakobus berkata, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 6-7. Keraguan atau kebimbangan hendaknya tidak memenuhi hati kita jika kita berharap mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Ketika kita menginginkan perkara-perkara besar terjadi atau melihat perkara-perkara yang besar, maka kita harus tetap yakin apa yang dijanjikan Tuhan. Janji-janji Tuhan itu bukan omong kosong atau palsu. Namun tidak sedikit orang Kristen yang menyebut janji Tuhan itu palsu atau omong kosong. Sebab mereka tidak mengalami perubahan hidup yang berarti. Bagaimana dan mengapa janji-janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidup mereka? Itu disebabkan karena dalam hati mereka ada ya dan tidak. Ya dan tidak dapat digabungkan bagaikan air dan minyak dalam merespon janji-janji Tuhan. Bila kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus yakin dan membayangkan bahwa kita sudah menerimanya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Mengapa demikian? Sebab di dalam Dia hanya ada ya. 2 Korintus 1 ayat 19. Dan Allah bukan manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan 23 ayat 19. Karena itu pegang kebenaran firman Tuhan ini dan percayalah bahwa cepat atau lambat janjinya pasti digenapi. Kesetiaan Allah pada janjinya sepenuhnya nyata di dalam diri Yesus Kristus yang menderita, mati dan bangkit dari kematian untuk menyelamatkan manusia berdosa. Maka janji Allah itu kokoh dan kuat dan dapat dipercaya dan diandalkan. Pertanyaan untuk direnungkan. Adakah keraguan dalam hati saya untuk mempercayai janji-janji Tuhan yang dikokohkan di dalam Yesus Kristus? Mengapa? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur bahwa setiap janji-Mu tak akan pernah gagal dan dimaterai di dalam Yesus Kristus. Tolong kami untuk menjauhkan semua keraguan dan kebimbangan dalam hati kami terhadap janji-janji-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda, Masiha Holongan.